mereka ketika menginginkan sesuatu tidak perlu bersusah payah. Contoh, orang dalam makom asbab ketika dia menginginkan makanan, maka dia harus melangkah, harus mencari. Ketika dia menginginkan rumah ataupun kendaraan dan apapun itu yang harus dibeli dengan uang, dia harus ada usaha, mengupayakan terlebih dahulu bagaimana caranya mendapatkan uang sehingga dia bisa membeli apa yang dia inginkan. Itu orang yang dalam makom. Saya mau bertanya, saya dari Majelis Taklim Al-Amin, tentang isi surat Hud ayat 15 sama 16 yang artinya barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Nah, yang ayat 16-nya, itulah orang-orang yang tidak memperoleh kehidupan di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjaan. Itu pertanyaannya. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma adina bi barakati mu'jizati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sultanul awliya sayyidina Syaikhul Qadir al-Jalani yang Sunan Kalijaga, wa bi barakati karamati susun Imam Muhammad ibn Uqayl As-Sakandar, Imam Ghazali, wa bi barakati susun tazallu fi hadhihi wa ila susun jasadi wal batin ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa muslimin walau zuzan wal muslimin fi Palestin barakati umul Quran. Al-Fatihah. Damang sadayana. Yang belakang suaranya jelas nggak? Yang di dalam jelas suaranya nih? Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin baru saja kita selesaikan hikmah pertama. Hikmah pertama itu kemarin diibarat surat Al-Ikhlas, Gus Ahmad. Tidak ada bahasa ikhlas baik di dalam matan ataupun syarahnya. Tapi intisari daripada hikmah pertama kemarin adalah tentang keikhlasan. Sebagaimana tidak kita temukan ikhlas dalam surat Al-Ikhlas. Ini Masya Allah, hikam is the best. Hikmah pertama diawali kemarin dengan bagaimana kita dituntut untuk selalu bersandar kepada Allah, sehingga tidak bersandar kepada amal.
Kita dituntut dalam hikmah pertama untuk selalu melakukan sesuatu karena Allah, dengan Allah dan untuk Allah. Baik, kita mulai dengan hikmah kedua malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka tajrida. Keinginanmu untuk masuk ke dalam makom tajrid. Tajrid itu orang yang tidak disibukkan oleh urusan duniawi. Iradatuka tajrida kahayang anjeun cicing dina tajrid sedangkan Allah ma'aiqamatillahi iyyaka fil asbab, sedangkan Allah telah menempatkanmu dalam makom asbab. Makom asbab itu orang yang disibukkan oleh urusan duniawi. Dia ketika menginginkan sesuatu maka harus ada usaha, upaya. Minas syahwatil khofiyah, maka itu adalah syahwat yang samar. Wa iradatukal asbaba ma'aiqamatillahi iyyaka fit tajridi in haitatun 'anil himmatil 'aliyah. Kahayang anjeun dina makom asbab ma'aiqamatillahi iyyaka fit tajridi, sedangkan Allah geus nempatkeun anjeun dina makom tajrid. In hitatun 'anil himmatil 'aliyah, nyatana eta teh kajatohan dina himmah anu agung. Dalam hikmah ini musonib menjelaskan kepada kita pentingnya mengetahui terlebih dahulu di mana Allah menempatkan posisi kita. Tajrid atau asbab ini makom yang berbeda. Tapi bukan berarti tajrid itu lebih tinggi daripada asbab, ataupun sebaliknya. Tidak ada perbedaan tentang tinggi atau rendahnya makom tajrid dan asbab. Ini hanya pembeda. Tajrid adalah orang-orang yang Allah mudahkan atau Allah berikan dia sesuatu yang tidak diberikan kepada orang-orang yang dalam makom asbab. Orang yang Allah tempatkan dalam makom tajrid adalah mereka yang tidak disibukkan oleh urusan duniawi. Mereka ketika menginginkan sesuatu tidak perlu bersusah payah. Contoh, orang dalam makom asbab ketika dia menginginkan makanan, maka dia harus melangkah, harus mencari. Ketika dia menginginkan rumah ataupun kendaraan dan apapun itu yang harus dibeli dengan uang, dia harus ada usaha, mengupayakan terlebih dahulu bagaimana caranya mendapatkan uang sehingga dia bisa membeli apa yang dia inginkan. Itu orang yang dalam makom asbab. Sedangkan orang yang dalam makom tajrid, mereka adalah orang yang disibukkan dengan terus beribadah kepada Allah tanpa disibukkan oleh urusan duniawi. Ketika hatinya berkata menginginkan sesuatu, maka sesuatu itu datang atas kehendak Allah tanpa harus bersusah payah. Dalam artian bukan ketika dia pengen anggur kemudian datang anggur, blok di depan mata, enggak, ada asbab. Tiba-tiba orang datang silaturahim bawa anggur. Keretek tina hatena, Gusti ya asa ngeunah neng ieu mun dahar ejeng sate. Nah, baru begitu enggak lama ada saudaranya atau temannya datang mawa sate.
Dalam satu riwayat dijelaskan Imam Maliki dengan Imam Syafi'i. Imam Maliki dengan Imam Syafi'i, beliau ini berbeda pendapat tentang urusan rizki. Cek Imam Maliki ka Imam Syafi'i, urusan rizki majang teu kudu riweuh. Tugas mama mengajar geus ngajar bae. Ibadah wae ka Allah, urusan rizki mah didatangkeun ku Allah. Saur Imam Syafi'i, punten guru, da urusan rizki mah tetep we kudu diikhtiaran. Murid jeung guru beda pendapat, tapi moal pasea. Sabab naon? Geus ma'rifat. Jadi mun aya ustad jeung ustad debat urusan ilmu kemudian teu patanya jadi pasea, berarti ustadna can ma'rifat. Moal aya kacaritakeun ahli ma'rifat parasea. Nu loba pasea mah jelas nage ahli dunia, teu kaop kasinggung. Nya teu kaop di debat, marah. Singkatna carita, ieu dua imam besar beda pendapat. Imam Syafi'i kekeh kana pendapatna bahwa rizki itu tetap harus diusahakan. Sedangkan Imam Maliki tetap dengan pendapatnya bahwa rizki itu tidak perlu diusahakan. Sudah diatur oleh Allah. Singkat cerita, Imam Syafi'i keluar. Bos keluar, singkat cerita, ngalah anggur, balik deui tah, menang anggur teh. Balik deui ka Imam Maliki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten guru, iya aya tuangan anggur. Alhamdulillah. Dimakan ku Imam Maliki anggurna. Imam Syafi'i dengan senyumnya kemudian berkata, wahai guruku, benarlah apa yang menjadi hujahku, bahwa rizki itu harus diusahakan. Andai saya tidak keluar dari sini untuk berikhtiar, maka niscaya anggur ini tidak akan ada di sini. Apa kata Imam Maliki? Wahai muridku, betul jugalah apa yang aku katakan, bahwa rizki itu tidak usah dicari. Dari tadi aku di sini tidak memikirkan anggur dan tidak ada usaha untuk mendapatkan anggur. Allah datangkan melalui engkau. Masya Allah. Jadi dua-duanya benar. Yang terpenting adalah kita memahami dulu di mana posisi kita. Jangan sampai menjadi orang yang salah paham dalam beramal. Contoh gini, tidak sedikit orang yang akhirnya melepaskan usahanya, melepaskan kasabnya. Sebab apa? Sebab dia berpikir ketika dia Allah beri hidayah untuk bisa totalitas beribadah kepada Allah atau hijrah, merasa dunia ini adalah sampah, merasa dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Kemudian dia berusaha untuk fokus kepada urusan akhirat, meninggalkan dunia, menganggap bahwa pekerjaannya ini adalah penghalang dia dengan Allah. Maka ditinggalkan usahanya, dilepaskan ikhtiarnya, dia fokus beribadah kepada Allah tanpa berusaha atau tanpa kasab. Padahal dia tidak tahu posisi dia itu di mana. Nah, kalau ternyata posisi dia itu dalam makom asbab, maka ini adalah minas syahwatil khofiyah. Ini adalah syahwat yang samar. Tidak boleh seperti benar padahal salah. Yang akhirnya keluarga jadi korban. Anak pamajikan nu biasa menang jatah tiap bulan teu sabab naon? Geus usahana geus dilepas-lepaskeun. Nah, ini kekeliruan yang nyata. Banyak sekali saudara-saudara kita yang belum memahami ini, kemudian dia salah dalam melangkah. Ujungnya apa? Ujungnya bercerai dengan istrinya. Saya bercerai dengan istri. Kenapa bercerai? Istri saya nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Ya, dia lebih memilih dunia ketimbang akhirat. Jika bagus bahasana.
saya ingin fokus kepada Allah, sedang dia selalu berusaha untuk mengajak saya kepada urusan-urusan duniawi. Kumaha maksudna? Ya kan dulu saya bekerja, saya tinggalkan, saya punya usaha, saya tinggalkan, saya fokus pada Allah. Ya baru sehari, 2 hari, 3 hari kelaparan udah banyak protes ang. Lain awewe anu salah, sia anu beleguk, Kasmin. Kan jika benernya, seolah merasa dirinya udah hebat, bisa melepaskan belenggu duniawi. Nah ini makanya pentingnya ngaji kam. Nah kita harus tahu dulu Pak, posisi kita ini di mana. Bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa kita ini di makom tajrid atau kasbi? Mutajaridin apa muktasibin? Caranya gampang Pak. Ulah usaha minimal 3 bulan. Jangan nyari uang, jangan pinjem uang, jangan jual-jualan, diam saja di rumah. Kalau selama 3 bulan minimal itu, sehari pun anak istri tidak kelaparan, ya, sebab setiap hari ada aja jalannya, maka Allah telah menempatkanmu pada makom tajrid. Tapi ulah ngajual barang heula, nah ditung ti ayeuna ye. Tapi geus boga simpenan ya. Mah ieu keur 3 bulanan, bukan gitu. Begitu mulai, nggak boleh ada makanan, nggak boleh ada uang, udah tinggal di rumah, lihat anak istrimu apakah selama 3 bulan itu tercukupi, terpenuhi atau tidak. Kalau tidak, ya maka Anda dalam makom asbab, bekerjalah. Nah, kalau yuk karak sapoe gitu usaha riweuh, mangkani boga pamajikan sok naladung. Teu kaop teu boga beas. Teu boga beas naladung, teu boga duit sok ngabinti. Jadi ibarat hayam keur ngereman, Pak. Teu kaop ka depak. Sok naladung. Nah ini penting para muhibin untuk diketahui dan dipelajari oleh kita bahwa sesungguhnya dunia itu apapun yang menghalangimu dengan Tuhanmu, pekerjaanmu selagi dia tidak menghalangi urusanmu dengan Tuhanmu, maka itu bukan urusan dunia, itu urusan akhirat yang terlihat seperti urusan dunia. Bekerja, kalau pekerjaan itu tidak mengganggu sholatmu, tidak membuatmu lalai dalam menjalankan perintah Allah, maka itu bukan dunia, itu akhirat. Karena bekerja itu adalah perintah dari Allah, berusaha itu adalah perintah dari Allah, menafkahi anak istrimu adalah perintah dari Tuhanmu, maka kerjakanlah sesuai dengan kapasitasmu. Bagaimana kalau umpama dalam pekerjaan itu saya dilarang sholat, tidak boleh sholat. Kalau dalam pekerjaan itu kita dipersulit oleh bos kita atau pimpinan kita, kalau sistem yang ada dalam perusahaan itu dipersulit untuk beribadah kepada Allah, maka tinggalkan pekerjaan itu, cari pekerjaan yang lain. Jadi jangan karena kita dipersulit dalam urusan ibadah di dalam bekerja, ya kemudian kita berpikir bahwa jigana orang makom tajrid ya. Sebab ya dunia ngahalangan ke Allah ya. Eureun gawe encan 3 bulan. Karak 3 poe geus kalabakan teu boga beas. Pamajikan geus mulai ngagerem. Nah ieu bahaya, buru-buru gawe. Wa iradatu kal asbaba. Keinginan anjeun atau kahayang anjeun dina makom asbab
Ma'iqamatillah iya kafit tajrid. Sedangkan Allah geus nempatkeun anjeun dina maqam tajrid, inhitatun anil himmatil aliyah. Taya teh sanyanyana kajatohan dina himmah anu agung. Ketika Allah telah menempatkanmu dalam maqam tajrid, yaitu orang-orang yang tidak disibukkan oleh Allah dengan urusan duniawi. Sedangkan anjeun hayang cicing dina makom asbab. Tah ieu teh kajatuhan dina himmah anu agung. Artina dua nanage teu meunang, Pak. Jelema nu geus di makom tajrid, orang yang sudah di dalam makom tajrid seperti siapa kalau di sini umpama Gus Ahmad, dia tidak bekerja, tidak nyari uang, tidak punya perusahaan, tapi kebutuhannya dicukupi oleh Allah. Kerjaan beliau ya udah ngaji aja, ngajar santri. Udah tiap hari ngajar, belajar, tah nyaunya hutangnya gede we. Eta mah suwe Gus. Nah ini orang yang sudah dalam makom tajrid nggak boleh punya pikiran ingin bekerja atau berusaha. Dibere ngeunah sama hayang susah, teu beda kitu. Nah cuma gini Pak, orang yang sudah Allah tempatkan dalam makom tajrid atau orang yang tidak disibukkan oleh urusan duniawi, mereka itu bukan berarti setiap keperluannya ada. Bukan berarti unggah poe nyekel duit. Lain berarti teu pernah teu boga beas. Ada kalanya Allah menguji mereka dengan kemelaratan. Artina duit teu boga, beas eueuh nya. Budak ceurik hayang jajan, eueuh 2000 acan. Aya sampo saeutik rek dikulup, gasna beak. Rek dijual tabung ke eueuh keur masakna. Nah, ada kalanya orang yang dalam makom tajrid itu Allah tempatkan dia pada kondisi yang sulit. Tapi biasanya orang yang dalam tajrid itu sekalipun dalam kondisi susah, hatinya tetap lapang. Diberi kelapangan oleh Allah. Jadi mual uring-uringan sabab teu boga beas. Mual rame 7 RT sabab teu manggih dahar. Tenang weh. Gitu. Jadi jangan dipikir orang yang sudah Allah tempatkan dalam makom tajrid itu tidak pernah kekurangan. Ada kalanya mereka kekurangan. Logikana nya anu usaha bae boga gaji sok aya kakuranganna nya Ji Boim ya. Atuh aya kalana teu boga duit. Eta nu di makom tajrid tang boga hutang teu. Nah, tanya balik anu di makom asbab ge hutangna golede. Komo nu di tajrid teh teu usaha. Nah ini kadang ada juga pemahaman ya karena belum mengetahui secara detail tentang hikmah kedua ini, jadi dia berpendapat bahwa orang yang tajrid itu tidak mungkin kekurangan. Oh enggak gitu. Rasulullah itu tajrid. Rasulullah itu tajrid. Pernah enggak Rasul kelaparan? Apa Rasulullah uring-uringan? Jangankan orang lain, sahabat-sahabatnya sendiri terdekat, dia nggak tahu tuh kalau Rasul lagi lapar. Anak pamajikanna kalaparan, mana nyaho? Tidak tahu. Malah suatu ketika Rasulullah berkunjung kepada Sayyidah Fatimah. Beliau menyaksikan cucunya
Sayyidina Hasan wal Husain sedang menangis. Ya Fatimah, kenapa cucu-cucuku menangis? Mereka belum makan ya Rasul. Termasuk engkau? Iya, saya juga belum makan. Tidak ada makanan yang bisa kami berikan kepada anak-anak kami. Bayangkan, anak Rasulullah, cucu Rasulullah, kelaparan itu sahabat tuh nyaho. Kenapa? Beliau menjaga daripada meminta-minta. Nah ini akhlak yang dipakai oleh ulama-ulama warasatul anbiya ya seperti ini. Jadi munai ulama tegop-tegop beas, rame jamaahnya rahwan kabeh ya, iya ulamaan ngaranna. Nah kemudian Rasulullah pergi. Ada seorang Yahudi, dia mempunyai sumur. Kemudian Rasulullah, Pak Abu, Rasulullah itu datang ke orang Yahudi itu. Orang Yahudi itu nggak tahu kalau itu Rasulullah. Beliau kuli nimba. Beliau kuli nimba, satu timbaan air itu diupah dengan 3 butir kurma. Timbaan pertama dikasih 3 butir kurma, beliau langsung memakannya karena beliau pun dalam kondisi lapar. Dapat timbaan kedua, ketiga, setelah timbaan ketiga, timbaannya coplok, potong. Masuk ke dalam sumur. Orang Yahudi itu tahu, marah orang Yahudi itu. Dicaci maki di situ Rasulullah, beliau nggak tahu bahwa itu Rasulullah. Dicaci maki habis-habisan. Tangkurak sih gawe kumaha sih. Karak digajak gitu. Intinya mah rusak dah timbaan. Marah Yahudi ini, kemudian dia berlalu dari Rasulullah dengan amarahnya. Tidak lama kemudian beliau balik lagi melihat sumur timbaan itu sudah utuh seperti sedia kala. Tidak ada bekas patahan-patahan kayu, semuanya utuh seperti sedia kala. Orang ini kaget. Ini jangan-jangan ini Muhammad nih. Ini bagaimana mungkin hanya ditinggal sebentar kemudian semuanya sudah utuh lagi gitu. Tidak ada satupun yang rusak. Kalau besi patah disambung ada bekas. Kalau kayu patah disambung ada bekas. Ini utuh seperti sedia kala. Orang Yahudi ini ketakutan, Pak. Ini jangan-jangan Muhammad. Dalam cerita itu disebutkan sampai orang Yahudi itu untuk meyakinkan dirinya bahwa ini bukan mimpi, bahwa ini nyata, dia memotong tangannya sendiri. Dipotong tangannya sampai putus, dia tergeletak, pingsan, kemudian sadar, tolong antarkan saya kepada Muhammad. Singkat cerita dibawalah beliau ke hadapan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sampai di depan Rasulullah, Rasulullah sedang menyuapi kurma untuk cucunya. 6 kurma tadi itu dibagi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dengan Sayyidah Fatimah. Kemudian Yahudi ini berkata, wahai Muhammad, kenapa kau tidak mengatakan bahwa dirimu adalah Muhammad bin Abdullah gitu. Kalau benar engkau adalah utusan, kalau benar engkau adalah nabi, tolong sambungkan tanganku. Ini salah satu mukjizat Rasulullah. Kata Nabi sambil berjalan menuju orang Yahudi itu, cek Rasul giyalah, bari lempang, set cekel leungeunna anu udah putus. Ya betul, saya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngantong gitu-gitu teuing atuh cenah. Bari ditapelkeun tanganna bari diusap, langsung utuh kembali. Utuh, tidak ada lagi bercak-bercak darah, semuanya utuh, normal kembali. Pada saat itulah orang Yahudi itu menyatakan beliau masuk Islam, bersahadat di hadapan Rasulullah. Itu salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad. Hikmah dalam
kisah ini adalah bagaimana ketika kita melihat akhlak daripada Rasulullah. Beliau berjuang dengan sahabat, tidak sedikit sahabat yang kaya raya pada waktu itu. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Tapi sekalipun beliau dikelilingi oleh orang-orang kaya, beliau tidak sedikit pun berpikir untuk memanfaatkannya. Bahkan dalam kondisi repot pun tidak ada makanan, padahal sahabat memiliki kebun kurma yang sangat luas. Beliau tidak minta. Haji Cecep teu boga beas ya di imah. Kajen teu boga beas kalaparan. Hidang we Haji Cecep ngiriman meureun. Teu hidangnya enggeus tah lapor tah guru tah jeung anakna kalaparan. Kos gitu teh. Tah ieu sahabat ya punya kebun kurma banyak. Tapi datang Rasul untuk meminta? Tidak. Ya sudah, diam saja. Lebih baik beliau kuli nimba eta, Masya Allah. Nah ini yang harus kita contoh oleh para dai, oleh ustadz kiai. Ya, kita belajar untuk meniru akhlaknya Rasulullah. Akhlak dengan adab beda, Pak. Adab itu ketika orang mempunyai ilmu, dia bisa beradab. Tapi akhlak adalah pancaran daripada amal, ilmu yang telah diamalkan. Jadi kalau ilmu itu, ada akhlak itu adalah buah daripada ilmu yang telah diamalkan, maka berbuahlah dia akhlak. Kalau adab tanpa amal asal ada ilmu bisa. Maka beda, tidak akan sama. Apa contoh akhlak? Akhlak itu seperti tadi akhlak Kangjeng Nabi. Walaupun beliau dikelilingi dengan saudagar-saudagar kaya, dalam kondisi repot, beliau tidak mau membebani, tidak mau merepotkan sahabat-sahabatnya. Nah ini pejuang yang tidak ingin diperjuangkan, tapi pejuang yang selalu berpikir bagaimana caranya untuk selalu memperjuangkan. Nah kita kalau lagi kumpul dengan tim sama-sama berjuang, ini kadang-kadang ada rasa ingin diperjuangkan. Saat repot, saat kita sakit, ini teman-teman kita ustadz banyak nih ya. Urang asup rumah sakit, eta eueuh nu ngalongo ke jiji acan. Giliran mehen aya pangabutuh datang ke urang. Tah kan kadang-kadang sok nyelekit kana hatenya. Komo mama kumpulan arisan yo. Giliran nu lain aya pangabutuh datang, giliran mehen gering tah eueuh nu ngalongok-longok acan. Tah ieu sok lumayan kana hate. Nah maka belajar kita contoh Rasulullah bahwa beliau adalah pejuang yang selalu memperjuangkan, bukan pejuang yang selalu ingin diperjuangkan. Nah Rasulullah itu makomnya makom tajrid. Sebelum tajrid beliau itu asbab. Dari mana kita tahu beliau itu asbab awalnya? Beliau itu pengusaha. Sebelum nikah dengan Sayyidah Khadijah, beliau itu pengusaha. Pengusaha kaya raya, jangan dianggap Rasulullah itu orang miskin dulunya. Nah sampai Allah kemudian tempatkan beliau dalam makom tajrid. Nah termasuk kita punya guru, dulu guru kita itu makomnya asbab. Dia jualan cakwe, dia kadang ngamen jadi security, jualan cilok, jualan mie ayam, jualan kerupuk. Nah, usaha. Sampai akhirnya Allah tempatkan beliau dalam makom tajrid. Jadi kita ini nggak boleh menginginkan dalam asbab pindah ke tajrid. Biarlah Allah nanti yang menentukan. Karena kembali tadi, tajrid dengan asbab bukan tentang mana yang lebih tinggi, tidak. Sayyidina Abu Bakar itu makomnya asbab. Abu Hurairah makomnya tajrid. Aya kadenge Abu Hurairah neangan ieu usaha di pasar gitu. Tidak. Bahkan ketika beliau mau bekerja, ulaheun ku Kangjeng Nabi, geus ya mah geus nguruskeun eta bae.
Dan Rasulullah pernah bersabda bahwa andai ditimbang imannya Sayyidina Abu Bakar dengan orang-orang yang salam dunia ya, maka beratan karena imannya Sayyidina Abu Bakar. Makomnya asbab. Abu Hurairah makomnya tajrid. Jadi intinya bahwa tajrid dan kasbi itu bukan tentang mana yang lebih tinggi di sisi Allah. Keduanya mempunyai kedudukan yang sama. Itu. Nah, terus bagaimana mayoritas manusia yang ada di alam dunia makomnya? Nah, mayoritas manusia makomnya adalah asbab. Mereka harus bekerja ketika menginginkan sesuatu. Ini contoh Haji Boim ya. Dia bekerja di salah satu perusahaan ternama di Indonesia. Kalau tidak salah sebagai manajer atau staf naon itu. Makomnya asbab. Berhenti. Hayang fokus ibadah ke Allah. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Imah beaka jual, mobil beaka jual, tung-tung nak sarenage di pos ronda. Nah ini begitunya Haji Boimnya. Tak, ente usah, te boleh, nggak boleh. Jadi udah tetap aja bekerja. Makanya sampai sekarang Bapak Haji Boim itu tetap bekerja. Ya, jelas enggak? Nah, untuk ini barangkali ada yang mau ditanyakan nih tentang hikmah kedua supaya ulang ngacak. Kalau ada yang mau tanyakan silakan. Kalau ada yang tidak jelas, kurang dipahami, jangan ragu, tidak usah sungkan. Tanyakan saja. Malu bertanya, kumaha teh? Gus. Malu bertanya, sesat di randa. Tercekus amat Gus gitu tah. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang mau nanya Ang, hikam ini kesannya tuh bertentangan dengan kalam Allah Ang. Jadi orang kasab itu apa yang tadi Ang sebut itu kan tidak bisalah pindah ke tajrid gitu Ang ya. Tapi ada satu kalam Allah situ Ang, bertakwalah kamu kepadaku, niscaya akan bereskan semua kebutuhanmu. Bukan itu Ang, apa kita bertakwa, cukup bertakwa, semua itu kebutuhan cukup sama Allah Ang. Itu aja pertanyaannya Ang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sangat brilian. Applause untuk Bapak Haji Boim, tepuk tangan. Ini pertanyaan yang memang jarang terlintas dari pikiran kita semua, karena kita orang berpikir. Bapak Haji Boim yang terhormat, dengan segala kehormatannya, semoga Allah memberikan rahmat atasnya dunia dan akhirat. Pertanyaannya, tadi ikam ini seperti bertentangan dengan kalamullah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu mungkin ayat yang dimaksud ya. Tidak ada pertentangan karena yang mengarang kitab ini adalah wali Allah yang telah berada dalam bimbingan Allah. Adapun terkait dengan asbab, orang asbab tidak boleh menginginkan tajrid. Nah, justru ketika orang asbab yang Allah tempatkan dalam makom kasab, dia ingin masuk ke dalam tajrid, itu adalah bentuk ketidaktakwaannya kepada Allah. Dia tidak memahami bahwa keutamaan orang yang menafkahi anak istrinya itu sangat luar biasa di sisi Allah. Bagaimana tidak setiap langkah diganjari oleh Allah pahala jihad fisabilillah. Orang tajrid tidak mendapat itu.
Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niatan untuk mencari rizki, mencari karunia Allah untuk menafkahi anak keluarganya, maka setiap langkahnya itu menjadi pelebur dosa dan diganjar pahala jihad oleh Allah. Dengan dia fokus berusaha di dalam makomnya, maka itu adalah bentuk ketakwaan. Apa definisi takwa itu? Nah, ini yang harus kita pahami, Pak Haji. Terus bagaimana nanti Allah memberikan jalan keluar atas segala permasalahan yang kita hadapi? Seperti yang sudah Ang bahas minggu kemarin, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka kepada kita, itu sesuai dengan kadar ketakwaan kita. Maka tidak akan pernah sama pertolongan Allah yang Allah berikan kepada kita dengan pertolongan yang Allah berikan kepada wali dan para anbiya. Nabi Ibrahim dibelem ku Raja Namrud, dibakar, datang Jibril rek nawaran pitulung, embungan Nabi Ibrahim. Enggak usah. Begitu diduruk katirisan. Nabi Nuh diudag ku Fir'aun, set di hareupeun laut. Datang, ya ja'allahu makhraja. Datang pitulung Allah. Belah eta lautan. Haji Boim diudag nya ku begal karagasi, bingung tah. Amun hareupeuna laut nyanggeus. Siap-siap tilelep, moal mungkin laut jadi belah. Gitu, Ji. Haji Boim mun dibelem nya lain katirisan. Padahal mun ngomongkeun keyakinan, cek Nabi Ibrahim keyakinanna sarua ka Allah. Dah Haji Boim ge sarua ka Allah keyakinanna. Tapi kok hasilnya beda. Gitu. Haji Boim jeung guruna. Guruna mah dah bismillah. Jeger ngabangun pondok jadi. Ngabangun masjid jadi. Teu moboda ku Haji Boim diturutan. Aing ge bisa boga keyakinan kosaang. Ang yakin, ang sarua yakin ka Allah. Rek ngabangun imah, nepi ayeuna kan can aya panto-pantona acan. Ya. Keyakinanna mah jiga sarua ka Allah, tapi kunaon kok hasilna beda. Sabab kadar katakwaan urang jeung para nabi moal mungkin sarua. Kadar ketakwaan kita orang ahwal dengan para wali tidak mungkin sama. Maka ketika kita menginginkan pertolongan dari Allah, ya sebagaimana Allah memberikan pertolongan kepada nabi dan para wali, maka ketakwaan kita pun harus sejajar dengan para wali. Bisa henteu. Gitu, Ji. Jadi intinya Bapak Haji Boim yang terhormat, bahwa takwa di sini secara hakikat bukan hanya sekedar menjauhi larangan Allah dan menjalankan perintahnya secara lahiriah, tapi juga menjaga kemurnian hati agar tidak ada berhala di dalam hati kita, agar tidak ada sembahan-sembahan di dalam diri kita kecuali hanya Allah lah saja yang kita sembah. Harapanmu dengan selain Allah itu adalah berhala. Hasratmu kepada selain Allah itu adalah berhala. Hilangkan setiap berhala yang ada pada diri kita. Rasa harapmu, rasa bahagiamu ketika dengan makhluk itu adalah berhala. Maka ketika kita sudah mampu menghilangkan berhala-berhala di dalam hati kita, maka sempurnalah ketakwaan kita sebagaimana Allah menyempurnakan ketakwaan para kekasih-kekasihnya. Tidak ada wali Allah itu berharap kepada makhluk. Ceramah, sugan ya balik babawaan ya. Neng,
Candahar, mohon sabar. Iya aya panggilan ya, tahlilan. Mangkaning katujuh nupaina jelema beunghar pisan ya. Gas kayak isukan lah aya keur jalan-jalan mah. Sabab naon? Aya proyek ya. Aya harapan karena makhluk, aya hasrat kasalian Allah eta teh berhala. Dan berhala itulah yang akan memporak-porandakan ketakwaan kita kepada Allah sehingga ketakwaan kita itu tidak akan sempurna. Iya Kiai, guru minta amalan. Amalan naon? Supaya laris ieu ceramah ieu. Tah ieu belegug ieu Kiai ieu. Tapi alhamdulillah enak geus tobat, aya di dieu jalmena. Ampura ke Ibrahim. Nggak insaf. Nggak insaf. Nah, inilah harapan-harapan kepada selain Allah yang harus kita hilangkan. Sudah. Seperti tadi itu. Rasulullah menghindari harapan kepada sahabatnya. Rasulullah menghindari harapan kepada makhluk. Maka ketika tidak ada makanan yang bisa dimakannya sudah. Kalau ada sesuatu yang bisa beliau kerjakan, beliau kerjakan. Kalau tidak ada ya sudah. Beliau bertawakal kepada Allah. Tanpa ada hasrat sedikit pun ingin meminta kepada selain Allah. Itu Bapak Haji Boim. Ada lagi yang lain? Ini ngaji kami ini Pak terus terang jarang ada yang sesi tanya jawab. Kita buka sesi tanya jawab bukan berarti Ang bisa menjawab setiap pertanyaan, tidak. Tapi Ang hanya ingin memastikan bahwa kita semua yang ada di sini betul-betul memahami intisari daripada hikmah-hikmah yang kita kaji. Jadi kalau tidak paham, jangan malu untuk bertanya, tanyakan saja. Ketika Allah izinkan Ang menjawab, Ang jawab. Kalau Allah tidak izinkan, saya tidak akan jawab. Silakan, barangkali ada lagi yang mungkin tanyakan. Bangga yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati juga dimuliakan Allah, yaitu Saihi wa Syekhuna Aang. Gini Ang, ada yang berasumsi begini ya. Ada di antara tajrid dan taksib. Ya di antaranya itu bukan dari yang benar gitu Ang. Misalnya ya nyopet juga usaha gitu. Terus ada lagi yang datang ke rumah, nggak usaha orang yang datang biasa, tapi bukan dengan yang baik lah. Ada aja di luar dari yang yang keluar dari jalur agama. Terima kasih Ang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas pertanyaannya. Ada orang yang berasumsi bahwa mengambil harta orang adalah bagian daripada kasab gitu maksudnya. Itu bukan Pak Ustadz. Bisa diulangi pertanyaannya, maaf. Jadi berasumsi seperti tadi ya. Ya ini kan kita ini nyopet juga usaha atau yang gitu. Dan seperti tadi yang dan sebaliknya juga yang seperti tajrid begitu sama. Ada yang seperti ada dukun cabul, dukun tipu itu seperti itu. Oh iya. Ya, nyopet juga usaha, ya usaha. Usaha yang diperbolehkan oleh iblis. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz ini tawadu, pada beliau ini Masya Allah ahli ilmu ini. Makna kasab dan tajrid di sini dalam artian positif, artinya
orang yang kasab dan kasab itu dibenarkan oleh syariat, tidak dilarang oleh syariat, maka itu yang disebut makom asbab. Nah, adapun cara ketika ada orang yang menghalalkan segala cara dengan korupsi ataupun maling mengambil hak orang, ini sudah jelas-jelas cara yang sangat dilarang oleh agama. Nah, adapun urusan tajrid dan kasab di sini sebenarnya tidak masuk kategori tadi. Ada orang yang tajrid, ini ke tajrid saya ke kenapa? Da orang makan kos iya ngagandakeun duit gitu tak dukunnya. Sok aya pesugihan ganyi blorong. Nah itu sok aya nu gitu tah. Nya. Nah iya tajridan. Jadi intinya bahwa makna makom mutajaridin atau muktasibin di sini ini pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Nah, adapun orang yang ketika dia bukan dalam makom tajrid, dia dalam makom asbab, dia bekerja pada suatu ketika dia mengambil hak orang atau nyolong. Nah, ya jelas itu perkara yang dilarang oleh agama, tapi tidak termasuk dalam kategori kasab tuh nyolong. Heuda ieu kumaha pakasaban urang mah ngabegal. Pakasaban urang mah nyopet. Jadi intinya bahwa muktasibin dan mutajarin di sini pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Itu saja Pak Ustadz. Sebenarnya Pak Ustadz lebih tahu ini Gus, beliau tawadu. Baik, masih ada waktu. Barangkali ada lagi yang lain. Boleh yang mau bertanya masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya dari Majelis Taklim Al-Amin, tentang isi surat Hud ayat 15 sama 16 yang artinya barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Nah, yang ayat 16-nya, itulah orang-orang yang tidak memperoleh kehidupan di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjaan. Itu pertanyaannya. Mohon penjelasannya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang pertama maaf bisa diulang? Yang pertama, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Nah, yang ayat 16-nya, itulah orang-orang yang tidak memperoleh kehidupan di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat apa yang amal yang di dunia itu, sia-sialah apa yang mereka telah kerjakan. Begitu Bapak ngerti Sunda enggak? Ngerti Sunda. Ngerti Sunda. Saya jawab pakai bahasa Sunda ya. Ya gitu makasih. Allah itu mempunyai sifat
Ar-Rahman. Ar-Rahman kang maparina nikmat gede Allah ing dalam dunia lan akhirat. Artinya Allah itu memberi nikmat kepada siapapun di muka bumi ini, baik yang taat maupun yang tidak. Dan barang siapa yang menghendaki perhiasan dunia dan isinya, maka dia diberi oleh Allah, silahkan cek Allah. Ingin kekayaan dengan cara pesugihan atau dengan cara apapun yang tidak dihalalkan oleh agama, silakan saja. Life is a choice, hidup itu adalah pilihan. Tapi ingat, setiap pilihan akan selalu disertai dengan konsekuensinya. When there is a will, there is a way. Di mana ada keinginan, di situ ada jalan. Kalau kita menginginkan kekayaan dengan cara yang tidak baik, dikasih, pasti ada aja jalannya. Begitupun sebaliknya, ketika kita menginginkan sesuatu yang baik menurut Allah, maka Allah akan permudah jalan kita. Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman yang memberi nikmat besar. Artinya semua manusia, makhluk hidup di alam bumi ini semuanya diberi nikmat. Tetap dirizkian sanajan ngabangkang ka Gusti Allah. Tetap diberi sehat, walaupun orang ini sering durhaka kepada Allah. Dan Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalannya masing-masing. Ada manusia yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidup. Mereka terpesona oleh segala perhiasan dan keindahan dunia yang fana ini, sehingga menghalalkan segala cara. Apapun yang mereka inginkan terkait urusan dunia ini maka harus tercapai. Ku Allah mah diberewain sok sia yang kadinya sok. Jadi makanya kalau ada orang datang ke Ang pengen ini pengen apa? Pengen kaya, pengen lancar usaha. Amalannya apa Ang? Amalannya usahanya sing getol. Sia kajen sholat, berang peting, duha, tengah peting, tahajud, unggal berang. Saking ku getolna Gus dibalik-balikan. Ai usahana sakarep-karep tetep bae hese. Maksudnya gini, sholat itu teu aya urusana jeung bisnis. Sholat tahajud itu teu aya urusana jeung bisnis, jeung usaha supaya lancar sholat tahajud. Teu saeutik nu sholat tahajud usahana bangkrut. Nya, anu teu sholat orang kafir, teu sholat usahana lah lancar. Dan mayoritas orang terkaya di dunia ini bukan orang muslim, non muslim. Termasuk di Indonesia. Orang-orang terkaya di Indonesia, nya 9 cacing dah. Nah, naga kan kata mereka, kalau kata kita cacing. Itu rata-rata orang non muslim. Betul ya? Jadi kalau mau sukses, mau sugih, usaha amalan masih getol, jangan pantang menyerah. Nya, jatuh bangkit lagi, jangan mudah berputus asa, jangan suka mengeluh. Udah, geus tong mikiran sholat yang sukses mah. Dakwa Allah dibere iya dibere. Ngan inget, Allah boga sifat Ar-Rahim. Kang maparina nikmat ciliki Allah ing dalam akhirat pakot. Pakot teh bloko eta kene. Allah itu memberi nikmat di alam akhirat hanya kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Hanya kepada orang-orang yang selama hidup di alam dunia mereka berserah diri kepada Allah, mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Dan nikmat yang Allah berikan, Pak, nikmat yang Allah berikan di dunia dan di akhirat, satu, di dunia itu satu, diberikan oleh Allah satu nikmat ini kepada semua manusia yang ada di alam dunia. Di akhirat 99 nikmat itu diberikan hanya kepada satu orang. Setiap orang yang mendapatkan nikmat di akhirat itu Allah beri 99 nikmat untuk satu orang. Jelas tidak? Coba bayangkan
satu nikmat banding 99, satu nikmat itu di dunia diberikan oleh Allah kepada semua makhluk hidup. Di akhirat 99 diberikan kepada satu orang. Makanya kalau kita Pak Ibu mau membayangkan nikmatnya surga, enggak semua kabayang moal. Mun aya jelema ngabayangkeun nikmatna surga bakal digengkeun ku malaikat, enggeus moal kabayang. Dina keterangan disebutkeun Bu bahwa ciduh bidadari eta mun diciduhkeun lain kalangseng lain kalautan, maka lautan eta bakal jadi lautan madu. Kabayang tuh Pak, gelisna bidadari, indahna bidadari, ciduhna doang ciduhna, samudra Atlantik diciduhan ku bidadari, saciduhan tah jadi lautan madu. Ayeuna buktikeun pamajikan Bapak calon surga lain. Kumaha ngabuktikeunna? Meuli madu nya tunda di gelas ciduhan. Amun ngabutruk ta madu berarti lain ahli surga. Enggak itu guyon. Pamajikan orang mah Pak, boro-boro cidu jadi madu, madu di ciduhan jadi bau. Benar. Mual kabayang. Nah jadi intinya bahwa ketika manusia itu terpesona oleh gemerlap dunia, oleh perhiasan-perhiasan dunia, tetap Allah beri, silakan sok. Sebagaimana Allah memberikan keleluasaan kepada Korun. Korun itu orang miskin, orang fakir. Beliau masih saudara dengan Nabi Musa. Anaknya lapar, makan susah, jajan susah. Beliau minta doa kepada Nabi Musa, didoakan, akhirnya jadi pengusaha kaya raya, jualan emas. Terpesona oleh gemerlap dunia, perhiasan-perhiasan dunia. Korun dibinasakan ku Allah setelah hartanya banyak dan berlimpah. Artinya apa? Ku Allah mah dibebaskan Pak. Urang arek jadi jelema taat, arek jadi jelema edan, arek jadi jelema soleh, arek jadi jelema toleh, jadi bener teu bener. Urang mah dibebaskan ku Allah. Ngan inget, kunaon 99% Quran isina sejarah. Punten 60% lebih kurang, Quran itu isinya sejarah. 40% iya bab zakat, bab salat, bab taaruf, bab nipas jeung sajabana tadi dibagi-bagi. Nah ini untuk pembelajaran kita semua bahwa ada orang-orang terdahulu sebelum kita, bagaimana sepak terjang mereka sehingga Allah jadikan mereka penghuni-penghuni surga. Nah kalau kita menginginkan keindahan di akhirat, kebahagiaan di akhirat sebagaimana yang telah Allah janjikan dan Allah berikan kepada hambanya yang terlebih dahulu, orang-orang terlebih dahulu, para nabi, para sahabat, para wali, ada sepak terjangnya Allah catat dalam Al-Quran. Allah sampaikan dengan kalam-kalamnya, dengan firman-firmannya yang mulia di dalam Al-Quranul Karim. Ta ieu jelema anu asup ka surga tandana kos kieu. Ta ieu jelema pinarakeun kos kieu. Sebenarnya mah urang geus bisa ngukur Pak, Bu. Ieu urang pisurgaeun pinarakaeun. Tingali hirup urang, kalakuan orang leuwih ngiblat ka Kangjeng Nabi apa ka Firaun, kan gitu. Mana contohnya gini, para nabi itu senang tidak dimuliakan oleh manusia? Tidak, para nabi itu tidak ingin dimuliakan ku jelema. Firaun maka hayangna disanjung-sanjung bae. Marah tidak nabi dihina manusia? Tah, Nabi tidak marah ketika dihina oleh orang lain. Firaun, coba-coba sih ya. Nya. Jadi mun urang ayeuna direndahkeun batur mudah marah, nya hayangna disanjung-sanjung bae, otoriter.
Encan jadi pemimpin RT acan karak di mah geus otoriter. Nah, orang cek bae ya, orang ya ngadeketan sikap orang teh sifat orang ngadeketan Firaun apakah Nabi ya? Gitu cek ku masing-masing. Leuwih resep dihormat apa dihina? Hah? Anu resep dihormat-hormatna du sanjung-sanjung mah Firaun. Anu teu kaop kasinggung mah saha? Firaun. Da Kangjeng Nabi mah sanajan dibaledog nepi ka getihan, dibaledog ku kotoran onta, dihina, dicaci, dimaki, dipitnah, tara pernah ngadoakeun jelema goreng. Tapi Firaun mah mun aya nu teresepen ka Firaun kadenge ku Firaun didoakeunna teu bener. Namun urang ayeuna ngadenge omongan batur teu ngeunah ka urang, nya urang teh kesel ngadoakeun teu bener. Nah urang berarti ya ngiblatna ka Firaun. Ya buah-buah orang teh Islamna KTP nya sejati nama Firaun urang teh. Firaun mah hirupna dipenuhan ku kasarakahan. Tingali we mun aya syukuran tah. Perhatikeun ya, sanu panglobana mau berkat. Wah. Ieu buah-buah ya. Ieu golongan Firaun. Ya ibu-ibu mun kondangan sok mawa tas tingali tasna sok diasupan kue teh ya. Jadi buah-buah ya. Lobana nu sok menang berkat emak-emak apa ustad? Tah, ibu-ibu ustad Firaun ya. Nya intina gitu Pak, bahwa Allah teh mere akal ka urang. Allah memberi akal kepada kita untuk berpikir. Urang geus balik, geus bisa ngabedakan mana nu hak mana nu batil. Bener jeung salah. Tah, ku Allah mah dibebaskeun seuk. Arek jadi penjahat atuh kop bae. Arek jadi jelema bener kop bae. Ngan resikona tanggung masing-masing. Dan sebab setiap pilihan itu akan selalu disertai dengan konsekuensinya. Ya jelas ya Pak ya. Dibere di dunia tetap jelema nu kitu anu terpesona ku keindahan dunia. Tapi ingat tadi di akhirat moal bakal menang nikmati Allah nu jelas sakumaha Allah ayeuna dina kisah disebutkan si Korun, Firaun jeung sajabana dibinasakeun ku Allah jeung hartana. Tak itu baik panginten balik deui kana intisari dina hikmah kadua ieu bahwa tidak ada perbedaan terkait dengan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah dalam makom tajrid ataupun kasbi. Bagi kita yang sudah Allah tetapkan dalam makom kasab, tidak usah berpikir untuk mengikuti atau meniru orang-orang yang Allah tetapkan dalam makom tajrid. Ingat bahwa setiap langkahmu dalam mencari nafkah itu diganjar pahala jihad oleh Allah. Dan ketika kita tulus bekerja untuk menafkahi anak istri kita karena Allah dan tidak meninggalkan fardu ain seperti sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya, maka ketika ada apa-apa dalam pekerjaan, sampai pun harus meninggal dalam pekerjaan, insya Allah itu mendapat pahala jihad fisabilillah. Orang tajrid kadang mereka iri dengan orang-orang asbab. Tanda kutip positif, iri positif. Ketika mereka melihat orang-orang yang bekerja, sedang mereka tahu keutamaan dari bekerja itu, ada hasrat ingin melakukan hal yang sama, tapi seolah dilarang oleh ketetapan Allah. Kenapa? Allah sudah tempatkan dia dalam makom tajrid. Jadi intinya tidak penting, sekali lagi yang tegaskan, tidak penting Allah mau nempatkan kita dalam makom asbab maupun makom tajrid. Yang terpenting adalah dimanapun Allah tempatkan kita,
Jadikan itu ladang amal soleh kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ya, mau di makom asbab, mau di makom tajrid, tidak jadi soal. Yang terpenting tadi, selalu berusaha untuk tetap menjadi hamba Allah. Puncak daripada pengabdian seorang hamba terhadap Robnya adalah kepasrahan. Menerima ketetapan Allah dengan hati yang dipenuhi dengan rasa ridho kepada Allah. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Waktu sudah menunjukkan jam 00.01. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma khatim lana bil Islam wa khatim lana bil iman wa khatim lana bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma khatim lana bil Islam wa khatim lana bil iman wa khatim lana bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma khatim lana bil Islam wa khatim lana bil iman wa khatim lana bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa nazzata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tujigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.